Warga panik saat kobaran api membakar toko sembako di Desa Banyu Biru, Pandeglang, Banten. Api cepat membesar melalap bangunan beserta isinya. Warga bahu-membahu memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi, kebakaran berawal saat pemilik toko membongkar tabung gas dari kendaraan pengirim. Tiba-tiba salah satu tabung gas diduga bocor di dekat area penyimpanan bensin hingga memicu percikan api. Ada satu gas itu nyembur ke bensin. Terus terjadi kebakaran, Pak, ya? Iya, terjadi kebakaran itu. Ini bengkel ini. Kios bengkel sama warung ini. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa waspada, bukan hanya pabrik narkotika telah menyusup ke perumahan tempat Anda tinggal, namun kini bentuknya telah berubah menjadi rokok elektrik yang asapnya pun wangi. Pemerintah diharap segera bertindak. Dalam sebuah fokus group discussion, Kepala BNN Suyudi Aryo menyebut bahwa vape atau rokok elektrik telah menjadi media baru dalam penggunaan narkoba, termasuk narkoba sintetis. Cartridge vape lah yang menjadi wadah bandar memasukkan narkoba dan NPS. BNN telah menemukan 11 sampel yang mengandung sintetik kanabinoid dan 1 sampel mengandung metafetamin atau sabu. 23 sampel mengandung zat etomidate atau narkotika golongan 2. Vape menjadi pengganti bong, alat isap narkoba, sehingga kesannya orang sedang merokok elektrik, padahal isinya adalah narkotika. Melalui forum group discussion ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bisa berpikir visioner untuk kepentingan bangsa. Arah kebijakan yang ingin mendorong bersama adalah rekomendasi untuk pengaturan atau pembatasan yang ketat mengenai peredaran vape atau rokok elektrik di Indonesia dan juga konsumsi vaping yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa harus diatur secara ketat? Karena yang pertama, vape terbukti menjadi media konsumsi narkoba yang sulit dideteksi. Yang kedua, prevalensi penggunaan di kalangan remaja sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, dampak akibat kandungan kimia berbahaya dalam cairan atau liquid vape sudah sangat nyata membahayakan kesehatan. Yang keempat, ditemukan banyaknya penyalahgunaan vape melalui cairan isi atau liquid di dalam cartridge yang mengandung narkotik. Yang terakhir, ditemukan adanya penyalahgunaan gas vaping yang tidak sesuai peruntukannya yang dijual bebas tanpa ada pembatasan. Masyarakat juga diminta waspada lingkungan sekitar agar lingkungan tidak mudah disulap jadi pusat produksi narkotika. Pemerintah didorong untuk melakukan penegakan hukum lebih tegas dan keras menggunakan undang-undang narkotika. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria diduga melakukan penipuan hingga jutaan rupiah. Modus pelaku berpura-pura mengantarkan paket pesanan dan meminta uang kepada korbannya. Kamera pengawas memperlihatkan aksi seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengantarkan paket di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menipu karyawan usaha laundry hingga lebih dari Rp300.000. Saat melancarkan aksinya, pelaku meminta uang sebanyak Rp1.470.000 dengan dalih ada pesanan barang yang akan diantarkan kepada pemilik laundry. Namun penjaga laundry mengaku hanya memiliki uang Rp300.000 di laci meja kasir. Belakangan diketahui jika pemilik usaha terkena tipu karena tidak pernah memesan barang apapun. Pelaku yang sama juga menipu pemilik konter hingga Rp1.500.000 dengan modus yang sama. Aksi pelaku yang belum berhasil ditangkap ini pun terus meresahkan warga karena dalam sepekan terakhir pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda. Jadi dikasih itu yang 370.000 itu, yang dari awalnya minta 1.470.000 seperti itu. Alasannya uang itu untuk apa itu? Pembelian barangnya itu tempat uang laci. Jadi ceritanya dia meminta uang dulu,
Nah, terus diambil uang, nanti dia bawakan barangnya. Pelaku mendatangi salah satu laundry yang ada di Citra Garden dengan berpura-pura pemilik laundry tersebut memesan satu laci tanpa uang. Namun karyawan dari laundry tersebut tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga terduga pelaku menyampaikan bahwa uang yang ada saja di situ. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang hingga kini terus meresahkan masyarakat. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria diduga maling sepatu ditangkap oleh penghuni kos di Bandung, Jawa Barat. Usai ditangkap bukannya diserahkan ke polisi, pelaku malah diikat dan diberi makan. Ditutup biar nggak ada orang lewat. Lihat tangannya, tunggu dua. Itu. Siap. Aksi pelaku saat mengambil sepatu penghuni kos di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Jadi hari ini kita udah kehilangan 3 sepatu, 2 sepatu NB sama 1 Vans. Nah, di sini nih. Sekarang mau cek CCTV siapa yang maok. Ternyata yang maok itu adalah tetangga kosan sebelah. Jadi dia punya teman. Nah, itu temennya yang ngambil, emang sering kesini. Setelah mengenali pelaku, penghuni kos kompak menyergap dan menangkap pelaku. Mereka pun membeli tambang yang akan digunakan untuk mengikat pelaku. Begitu pelaku keluar kamar, penghuni kos langsung membekuknya. Usai ditangkap, pelaku langsung diikat di tembok. Saat ditangkap, pelaku mengakui tindakannya. Ia pun diminta untuk mengembalikan sepatu yang dicurinya. Pelaku langsung mengembalikan sepatu yang diambilnya. Karena emang niat awalnya buat tahu pelakunya itu sebenarnya pengen emang sepatunya kembali aja lah, nggak ada gimana-gimana gitu, nggak pengen dia pukulin atau gimana. Mungkin ya kasih pelajaran dikit-dikit ada lah gitu. Makanya niatnya saya ya udah pas itu ngamanin aja gitu. Pas ketangkap diamanin, ya saya ikat aja gitu. Niatnya kayak gitu. Kebetulan jam 12 siang. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa berlanjut ke jalur hukum. Sepatu yang sempat dicuri dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online jadi korban perampokan saat sedang beristirahat di depan ruko yang sepi pukul 3 dini hari. Pelaku menggasak sepeda motor korban. Aksi perampokan terhadap Arsan Ebin Sahareva, seorang mahasiswa yang juga menjadi driver ojek online, terjadi di halaman ruko di kawasan Pasar 10 Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera pengawas, 3 orang pemuda berboncengan menggunakan satu motor mendatangi korban dan merampok motor korban yang tengah beristirahat setelah mengantarkan penumpang pada dini hari. Korban yang kalah jumlah dan ditodong dengan senjata tajam seketika tak berani melawan. Motor korban berhasil dibawa kabur para pelaku. Nahas, STNK dan buku kepemilikan motor ada di dalam jok motor yang berhasil dirampok para pelaku. Kalau selalu tetap nodong aku pakai pisau. Aku udah chip duluan, udah drop duluan kan, udah terkejut. Makanya ya mundur lah aku ke belakang, di pojokkan lah di sudut ruangan. Pojokkan sudut ruangan, udah dapat motor, sempat mereka teriak, udah itu. Kenapa dia sempat teriak? Karena memang dia udah sempat minta HP sama tasku, tapi aku tetap mundur ke belakang, jadi tersudutkan. Akhirnya temannya lari aja, yang penting mereka udah dapat motor katanya. Kini korban akan melaporkan kasus perampokan ini ke polsek terdekat dan berharap pelaku dapat ditangkap karena motor tersebut digunakan untuk mencari uang agar tetap bisa berkuliah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, belasan bocah perempuan menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan karyawan perkebunan BUMN di Asahan, Sumatera Utara. Modus pelaku mengajak korban jajan di warung. SS, pria berusia 50 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Asahan atas kasus pencabulan dan pelecehan kepada anak-anak di bawah umur. Pelaku ditahan setelah pengakuan 4 korban anak di lingkungan sekitar pelaku tinggal. Mengejutkan, korban pencabulan semakin bertambah. Sebanyak 8 anak didampingi keluarga dan anggota DPR melaporkan tersangka ke Mapolres Asahan. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, anggota DPR, mengatakan kejadian ini merupakan perbuatan keji terhadap anak dan butuh perhatian serius. Saya juga udah ketemu, saya datangi kantor perlindungan anak Indonesia di Jakarta, dan mereka juga akan memberikan perhatian khusus terhadap ini. AKP Immanuel P. Simamora, Kasat Reskrim Polres Asahan, mengatakan akan menerima laporan para korban dan akan dilakukan pendalaman kembali. Sebagai informasi bahwasanya terhadap pelaku sudah kita tindak lanjuti, kemarin sudah kita tahan dan saat ini sedang dalam proses pemberkasan untuk pengiriman berkas perkaranya ke JPU. Sejauh ini laporannya baru 1, tapi atas 4 korban yang sudah kita tangani atas penahanan yang sangat tinggi. Atas kejadian tersebut, keluarga korban meminta pemerintah daerah dan pusat mengawal kasus pelecehan ini dan menghukum pelaku dengan hukuman setimpal perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berdalih iseng, seorang karyawan minimarket terpergok merekam seorang pengunjung di toilet. Pelaku ditangkap polisi. Aparat kepolisian dari Polsek Rapocini menangkap seorang pria karena diduga merekam pengunjung wanita secara diam-diam di dalam toilet sebuah minimarket di Kota Makassar. Aksinya terbongkar saat korban curiga melihat ponsel di atas ventilasi. Korban kemudian mendengar langkah kaki seseorang berlari menuruni tangga. Saat diperiksa, ternyata dalam ponsel pelaku terdapat video rekaman korban. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Rapocini. Ia mengaku merekam korban dengan dalih hanya iseng. Pelaku merupakan karyawan toko sehingga memahami situasi dan kondisi lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan mencopot paksa spion mobil di Jakarta Barat. Diduga amarah pria tersebut memuncak karena cekcok dengan pengendara mobil. Ya, pemirsa, perhatian pengendara yang melintas di kawasan Jakarta Barat teralihkan oleh mengamuknya seorang pria parubaya di dekat sebuah mobil. Pelaku yang tampak tantrum kemudian mencopot paksa spion mobil dengan sekuat tenaga dan melemparkannya begitu saja ke arah kaca mobil. Sementara wanita yang berada di sampingnya dengan sabar menenangkan pelaku. Hingga akhirnya seorang petugas TNI berseragam loreng yang kebetulan melintas membantu menenangkan dan berhasil membujuk pelaku untuk ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan. Belum diketahui penyebab awal terjadinya insiden yang menarik perhatian para pengendara ini. Ya, jelang Ramadan harga daging sapi melonjak di Pasar Senen Jakarta Pusat. Informasi yang usai jeda berikut.
Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sidak di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya. Sidak ini untuk memantau harga kebutuhan bahan pokok jelang bulan Ramadan. Wonten minyak kita ta. Wonten. Sak mangken pinten seliter? Liter ping 19 itu. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memantau harga bahan pokok di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya. Dari sidak ini diketahui sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga, seperti daging ayam yang mencapai Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp34.000. Selain itu, harga minyak kita telah mencapai Rp18.000 per liter dan cabai kecil melonjak hingga Rp110.000 per kilogram. Harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp31.000 per kilogram, sebelumnya Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. 32. Sebelumnya berapa, Bu? Kalau murah bisa 28, 27. Ini naiknya sejak kapan sudah dapat Bapak? 1 minggu ini. Ya biasa. Biasa ya? Sekarang nggak ada rame kayak dulu. Oh, gitu. Nggak rame. Mungkin semua mahal mungkin. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berupaya menambah pasokan sembako agar harga bisa kembali normal. Pemprov Jatim juga terus melakukan operasi pasar untuk menekan harga sembako yang sedang melonjak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok kembali mengalami kenaikan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah di kantor Kemendak Jakarta. Di bazar tahunan ini, harga sembako seperti minyak goreng dan beras dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Berlangsung selama 3 hari, pasar murah yang digelar Kemendak bekerjasama dengan koperasi dan asosiasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Selain produk UMKM, sejumlah retail modern juga turut memberikan promo menarik bagi pengunjung dan karyawan kementerian. Jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di daerah terus merangkak naik. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah tembus Rp110.000 per kilogram, sementara daging sapi Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok mulai meroket di pasar di sejumlah daerah. Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, harga daging sapi mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak 4 hari yang lalu, meski stok daging tersedia, namun berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Berarti ada kenaikan berapa? Naik berapa? 20.000. Naik 20.000. Itu dirasakan sejak berapa lama naikkan? Baru 3 hari, 4 hari inilah. Peminatnya gimana? Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Harga cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram, yang semula Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah 22 biji mencapai Rp5.000. Kenaikan harga cabai rawit merah karena petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pasokan cabai terbatas. Pedagang hanya mampu menyetok 50 kg per hari, padahal biasanya 100 kg. Sekarang 100.000 Mas. 5.000 dapat 22 biji. Jarang lah pengepul itu nggak punya stok banyak. Gagal panen Mas.
Itu memang dijual eceran juga, Pak? Iya. Biasanya kalau mau lebaran kayak gini naik ya? Naik eceran. Berapa itu, Pak? 25.000 tapi. Dapatnya tiket ya? Dapatnya tiket. Sementara itu, cabai merah naik menjadi Rp50.000, tomat Rp10.000 per kilogram, dan wortel menjadi Rp14.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar harga bahan pokok kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, dan Banjarnegara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kenaikan harga daging sapi terjadi juga di Pasar Senen Jakarta Pusat, pemirsa. Harga daging sapi yang biasanya Rp130.000 kini naik menjadi Rp140 sampai Rp145.000 per kilogram. Harga daging sapi naik di sejumlah pasar di Jakarta, salah satunya Pasar Senen Jakarta Pusat. Dari yang biasanya Rp130.000 per kilo, kini merangkak naik menjadi Rp140 hingga Rp145.000 per kilonya. Selain faktor permintaan yang tinggi memasuki bulan puasa, harga dari distributor juga mengalami kenaikan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Danantara telah memiliki strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029. Salah satu strategi utamanya yakni menggenjot investasi hilirisasi. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roslani mengatakan investasi memainkan peranan krusial dalam menopang target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6% dengan realisasi investasi sebagai motor penggeraknya. Rosan memaparkan hilirisasi menyumbang sekitar 30,2% dari total investasi 2025 dengan nilai mencapai Rp554,1 triliun. Jika sebelumnya didominasi sektor mineral, kini hilirisasi diperluas ke sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Investasi memainkan peranan sangat penting dalam kita mencapai pertumbuhan 8% dan tentunya tahun ini insya Allah kita akan bisa mencapai pertumbuhan 6% seperti yang disampaikan oleh Pak Menkyu, dan kita akan mendorong penuh. Dan ini adalah target yang diberikan oleh Bappenas kepada kami, Kementerian Investasi, agar pertumbuhan 8% itu bisa dicapai di tahun 2029. Alhamdulillah memang kalau kita lihat terjadi peningkatan cukup signifikan dalam 5 tahun ke depan. Yang rata-rata itu kurang lebih adalah 15,67% per tahun. Next. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapapun termasuk ormas keagamaan sweeping ke rumah makan yang beroperasi saat siang hari selama Ramadan. Ia berharap Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan tips buka puasa sehat. Menkes Budi juga ingatkan pentingnya menjaga asupan gizi selama berpuasa, dan berikut tips berbuka ala Menteri Kesehatan. Siapa di sini yang suka buka puasanya pakai gorengan? Ayo.
Dan saya yakin setiap buka puasa pasti lebih dari 1 biji makannya. Sehabis puasa, pada saat berbuka, lambung kita kosong. Sehingga kita perlu makan yang mengandung gula. Karena gula kita juga rendah. Contohnya seperti ini. Makanan-makanan ini semuanya mengandung karbohidrat. Bedanya mereka adalah karbohidrat yang kompleks. Sehingga kalau kita makan, karbohidrat ini akan diubah menjadi gula secara bertahap. Beda dengan kalau kita minum sirup puasa. Itu gulanya langsung naik dengan cepat. Nah, jadi sekarang kalian maunya makan buka puasa mana? Mau yang enak atau yang sehat? Sebentar lagi Ramadan, tentu para ibu sudah mulai mikirin menu sahur dan buka puasa nih. Nah, kalau nggak mau repot bangun dini hari dan masak, bisa juga loh untuk pesan catering. Karena menjelang Ramadan ini banyak sekali bermunculan catering Ramadan. Bahkan pengusaha catering mulai buka paket-paket Ramadan, dan berikut liputan Jen Cahyani. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, semakin banyak pemilik usaha catering yang tak hanya melayani pesanan catering biasa, namun juga melayani pesanan khusus untuk Ramadan. Nah, seperti apa sih proses produksinya? Langsung saja kita masuk untuk melihat, karena saya juga penasaran proses produksi dari masak sampai ke packingnya. Yuk! Nah, ini kan menjelang bulan Ramadan ya, Kogeri buka catering melayani untuk pesanan Ramadan. Dan apakah banyak nih peminatnya? Setiap Ramadan sih kita memang selalu pesanan pasti melonjak ya. Kita melayanin catering untuk perusahaan, buat perorangan juga kita layanin. Untuk buka bersama gitu juga ya, Ko ya? Menunya yang paling diminati tuh apa aja nih, Ko? Kebanyakan sih kita menu bestseller kita itu tumpeng, terus ada tampah sambal tempong, kemudian ada tampah pempek, tampah gorengan, aneka candil, semua kita bikin. Oke, ini saya sambil boleh masukin ya, Ko ya? Ditusukin ke sini. Oke, nah ini untuk harganya sendiri, Ko, itu mulai dari berapa sih? Kalau untuk tumpengnya itu kita satu packnya tuh start di harga 85.000. Kalau untuk nasi box kita start di harga 50.000. Nah, ini dengan membludaknya pesanan pada saat Ramadan, apalagi yang pesanan besar ya, seperti tumpeng-tumpeng ini. Iya. Nah, ini tantangannya apa sih, Ko? Tantangannya sih manajemen waktu sih. Nah, ini menunya juga sangat bermacam-macam ya, Ko. Iya. Bisa request nggak sih? Bisa. Oh, bisa request juga. Bisa. Oh, nah itu dia pemirsa. Jadi bagi Anda nih yang pada saat Ramadan mungkin ada buka bersama, bisa banget langsung saja serahkan ke ahlinya. Itu dia pemirsa, dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ribuan Muslim Palestina memadati Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Tetap bersama kami di Sino Sore.